Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Janto PD, yang pada hari ini kita akan membahas cara mengebu atau cara membengkokkan pipa untuk instalasi listrik. Pipanya adalah ukuran 5/8 din, merek Mas Pion bahannya, sedangkan alatnya yang pokok adalah korek gas ini. Nah, cara membengkokkan pipa ini adalah harus penuh dengan kesabaran, karena membengkokkan pipa ini kalau tidak sabar atau tergesa-gesa, pipa ini akan dihasilkan dengan hasil yang tidak memuaskan alias meletot-meletot. Tetapi bila mana kesabaran, itu sabar, memakan waktu tetapi hasilnya bagus, tidak meletot-meletot teman-teman ya. Ini langsung kita mulai pekerjaannya, yaitu membuat sambungan pipa arah memanjang. Caranya teman-teman, pipa ini kita panasi dengan secukupnya pakai korek gas. Kita mulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita panasi jangan terlalu jauh dan jangan terlalu pendek. Kita main perasaan, kita putar-putar supaya merata panasnya. Kalau tidak merata, hasilnya tidak bagus. Setelah dipandang panasnya cukup, kita kemudian masukkan pipa yang lain. Nah, seperti ini kita masukkan seperti ini, kita masukkan sambil kita putar. Nah, seperti ini sambil kita putar. Nah, setelah masuk dan setelah ini dingin, dianggap kering, belum kering, tidak begitu kering, tidak apa-apa, kita cabut. Nah, kita lepas. Nah, seperti ini kita lepas, berarti sudah jadi. Kita coba, kita balik, masuk enggak? Nah, masuk. Berarti cara membuat sambungan pipa memanjang ini sudah terlaksana, sudah berhasil. Sekarang kita akan lanjut dengan membuat pipa esbu berbentuk esbu tapi kecil. Nah, esbu tapi kecil. Caranya dengan begini, kita panasi dengan bara lagi. Kita panasi dengan jarak yang sedang seperti ini. Kita panasi, kita ratakan pipa, kita untir, kita putar-putar pipa biar matangnya merata. Nah, seperti ini. Setelah dipandang cukup matang, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Kita tarik dan kita sambil buat letter set kecil. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, harus sabar, tidak tergesa-gesa, soalnya kalau tergesa nanti hasilnya meletot-meletot teman-teman ya. Nah, hasilnya ternyata seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tidak meletot-meletot, ini kurang belum begitu padam, masih kita tarik soalnya masih panas, masih mudah balik, kita tahan sedikit. Nah, sekarang sudah jadi teman-teman ya. Nah, ini sudah bersih, bagus, tidak ada yang meletot teman-teman ya. Ini halus. Memang kalau butuh pekerjaan yang halus, yang rapi, harus penuh dengan sabar. Nah, ini harusnya bagus. Nah, fungsinya apa esbu kecil ini? Esbu kecil ini adalah fungsinya pipa ini berhubungannya dengan tidus. Berarti pipa ini masuk tidus dengan arah yang lurus, tidak yang membengkok. Karena tidusnya seperti ini, jadi butuh esbu kecil, letter kecil. Jadi dimasukkan di tidus, kita buka ya, kita buka, kemudian dimasukkan ini. Jadi nanti pipa bisa plek ke dinding, tidak geronggong. Kita praktekkan ke dinding teman-teman ya, atau ke tiang. Ini kita anggap ini tiang rumah teman-teman ya. Kalau bisa, yang rumah sudah bisa. Nah, karena ini bisa rapat, tidak geronggong seperti ini. Nah, hasil maksudnya esbu kecil adalah supaya pipa ini supaya bisa plek
Ya ini ya, bisa plek dengan kayu, tidak seperti ini gelonggong. Kalau langsung nanti hasilnya gelonggong teman-teman ya, gelonggong jadi buruk, gelonggong. Jangan dipakai, cari yang pendek. Ya udah, ini PK tinggikan biar kelihatan. Nah, kalau tidak di esbu hasilnya begini. Jadi pipa sini sampai sini gelonggong, kurang bagus. Tapi kalau di esbu seperti tadi, ini kelihatan bagus. Nah ini seperti bagus. Nah kalau andil kata ya, ini kan kepanjangan dikit, jangan tas ini kita potong gaji dikit, kita potong gaji biar hasilnya dipandang enak dan manis. Kita potong sedikit biar hasilnya bagus. Nah kita potong, kita masukkan, nah seperti ini, kita masukkan lagi. Nah ini bagus. Atau kita pasang ke dinding juga bisa, ini juga bisa, hasilnya rata. Berarti plek, pipa tidak meronggong seperti ini, pipa tidak meronggong, bagus. Setelah sambungan pipa esbu kecil ini selesai, kita lanjut dengan mengebu kurang lebih 45 derajat kita bu, tapi harus penuh sabar. Kalau tidak sabar hasilnya meletak-letak teman-teman ya. Tapi sabar itu juga butuh waktunya agak panjang daripada yang tergesa-gesa. Kita langsung kita panasi dulu juga. Kita dekatkan ya, caranya adalah begini. Pipa kita panasi dengan korek gas ini, kita panasi dengan jarak yang tertentu. Kita panasi, bismillahirrahmanirrahim. Caranya begini. Begini kita panasi sambil pipa kita putar biar matangnya itu merata, enak dulu. Setelah panas dipanggang cukup dan pipa kira-kira bisa dibu atau dibengkokkan, kita bengkokkan dulu. Jadi saja, ini kurang termata, kurang panas teman-teman ya, masih kaku, kita panasi lagi. Nah, karena di sini tiup angin, jadi kurang panasnya agak lama teman-teman ya. Dan api tidak boleh terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, kita sedang. Soal terlalu dekat nanti pipanya hitam dan bisa putus pipanya. Ini sudah matang teman, bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian kita tarik dan kita bengkokkan sedikit-sedikit. Kemudian kita pegang, kita atur supaya tidak meletot. Kita bengkokkan. Seperti ini hasilnya. Nah kemudian kita panasi lagi. Jadi bengkoknya baru sedikit, kita panasi lagi. Memang harus sabar membengkokkan pipa. Kita panasi lagi teman-teman ya. Nah ini sepele tapi penting teman-teman. Jadi kalau tetap meletot, nanti instalasi dipandang tidak sedap, tidak enak. Tetapi harus sabar supaya hasilnya bagus, tidak meletot-meletot. Memang menggokkan pipa itu sulit teman-teman ya, sulit. Terus sabar, kalau tidak sabar hasilnya tidak jadi. Ya jadi tapi hasilnya tidak memuaskan, meleot-meleot. Kita panasi lagi. Kita panasi sampai merata, pipa diputar supaya panasnya merata, pipanya supaya merata panasnya dan bisa dibengkokkan. Kemudian setelah cukup kita bengkokkan lagi. Harus pakai perasaan bengkokkan teman-teman ya. Kita bengkokkan, arahnya kita biar enak bengkoknya. Kita panasi lagi teman-teman ya. Kita panasi lagi. Memang sulit teman membuat bengkok pipa yang bagus itu sulit. Kalau meletot sembarang orang pasti insya Allah bisa bila ada kemauan. Tetapi yang bagus itu sulit, penuh dengan kesabaran.
menurut saya lebih sulit daripada menyambung konduktor melok pipa itu teman-teman ya, lebih sulit. Kalau nyambung konduktor cepat bisa, tapi mengebu pipa itu tidak bisa cepat-cepat karena hubungannya dengan panas dan dingin. Panas dingin dan perasaan. Nah ini hasilnya halus teman-teman ya, udah ada metode. Kita panasi lagi sampai pipa bentuk sesuai yang diinginkan. Nah, ini anginnya kencang teman-teman ya. Nah, anginnya kencang, jadi ya enggak, hasilnya kurang memuaskan. Nah, anginnya kencang sekali ini. Tiup angin. Anginnya kencang sekali teman-teman. Rumahnya tidak ada pintunya, tidak bisa ditutup. Kita panasi lagi karena tiap angin, jadi tidak panasnya lama dan hasilnya kurang sip karena ditiup angin teman-teman. Kita panasi, kemudian kita lok lagi. Seperti ini kita bengkokkan. Kita bengkokkan. Kita bengkokkan. Kita panasi lagi. Kita panasi. Anginnya kencang teman-teman, tiup angin. Kita panasi. Kita bengkokkan. Seperti ini. Seperti ini kita pegang-pegang. Kita pegang-pegang. Ya hasilnya bagus, tidak melayap. Ya ini saya kira sudah cukup teman-teman ya bengkoknya. Nah ini tidak ada yang meletot teman-teman ya. Nah ini tidak ada yang meletot, pipanya hasil luluannya halus. Nah ini tidak ada yang leot. Nah ini juga halus leot, tidak ada yang leot teman-teman ya, bagus. Memangnya pipa itu sulit teman-teman, harus penuh dengan kesadaran. Nah ini bengkokan pipa ini kurang lebih 45 derajat atau 45 derajat kurang sedikit. Ini biasanya digunakan untuk titik lampu teman-teman ya. Nah ini ujung ini yang bertemu dengan L. Biasanya ini di blender. Satu contoh saja begini teman-teman ya. Nah ini kamera kita rubah. Nah sini. Nah ini kita anggap blender nanti kata. Kayu blender dalam rumah ya. Terus kemudian ini dari lem atas seperti ini, satu misal. Nah, untuk menghindari L terlalu banyak biar terapi, ini kita bentuk bengkokkan. Nah kan, kalau menurut ukuran blender ini dari pipa ini kepanjangan dikit, kita gergaji teman-teman ya pipanya, kita potong. Kita coba masuki L. Nah ini kita masuki L. Kita ukur dulu, tambahkan sini ke blender ini. Nah ini bisa dipadukan tidak lampu. Nah ini kita L kita masukkan sini. Nah seperti ini ya. Terus motornya berapa? Nah kita potong, kita ukur, kemudian kita potong. Nah kemudian ini kepanjangan. Kalau menurut seandainya blendernya seperti tadi lebarnya ya, kita potong. Nah kemudian kita ukur pas enggak. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi sambungan yang rapi, lem yang rapi, pasangan yang rapi itu ngelem atas misalnya. Nah kemudian seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya, dari atas dan ke bawah tamani L. Nah, seperti ini. Nah biasanya ini titik lampu teman-teman ya. Setelah itu pipa diisi kabel penghantar konduktor, kemudian ini dipasang roset, kemudian dipasang fittingan. Nah gitu teman-teman ya. Jadi fungsi bengkokkan seperti ini 45 derajat atau 45 lebih atau kurang sedikit, kurang lebihnya 45 derajat adalah untuk titik lampu. Tetapi juga bisa untuk pertemuan blender atau dengan balok tarik. Satu misal ini balok tarik. Nah, ini balok tarik.
Kalau tarik ini ketemu dengan bandar yang panjang ke sana, ini agak panjang teman-teman ya. Ketemu sini. Untuk menghindari L yang panjang, kita buat lock ini, pipa ini kita bengkokkan. Nah, dari atas menggok ke bawah, gini, nah gini. Nah, dari bawah sini kemudian kita tamani L. Jadi pasangan terlihat rapi seperti ini, berat. Nah, ini. Terus ini yang dari sini tambahan L, kemudian meragakan agak sulit. Nah, sulit tambahan L dari sini berat, terus L, ini ya, di sini ditambahi L. Ini apa sih? L-nya jatuh. Jadi kalau dipraktekkan seperti ini teman-teman ya, ini pipa L. Nah, ini jar pipa yang kalau tarik L masukkan seperti ini naik ke atas, agak miring sini. Nah, ini kan untuk belakang sini, gini kemudian ini pipa masuk sini teman-teman ya. Nah, sambungan panjang sini seperti ini. Kameranya kurang, tidak saja. Nah, sini biasanya ke atas ini seperti ini, kemudian ini jangkau panjang tumpuk gini teman-teman ya, tumpuk gini, kemudian sambungan pipa dibengkokkan ini lari sini. Nah, ini dimiringkan sini hanya, jadi nyambung sini teman-teman ya. Nah, kelihatan nggak ya, gini. Ya, jadi maksudnya pipa ini untuk sambungan ke titik lampu bisa, untuk ketemu antara balok tarik dan bandar juga bisa. Dan saya kira pertemuan pada hari ini teman-teman kita pandang cukup. Besok kita lanjut dengan membuat atau mengebu atau mengeluk pipa dengan bentuk esbu yang besar, dan akhirnya pertemuan pada hari ini kita akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.